Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa TV9 dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir di program kesayangan kita di Speak Up Podcast pada malam hari ini. Ya, malam hari ini tentu kita kedatangan narasumber yang cukup menarik bagi kita untuk kita perbincangkan satu aksi sosial yang akan kita bahas bersama nanti. Akan banyak manfaatnya juga bagi masyarakat untuk perlu mengetahui apa sumber informasi yang akan disampaikan oleh beliau ini. Beliau adalah tamu saya pada malam hari ini, Pak Dr. Komang Tresna SPOG. Apa kabar? Baik, Pak Apip. Saya panggil Pak Dok, Bang, atau panggil apa enaknya? Bisa, Pak Komang bisa, Pak Dokter bisa. Pak Dokter aja ya? Ya, Pak. Jadi biar enak. Jadi beliau ini adalah Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat ya, Pak. Siap, benar. Pak Dokter, apa kabar Pak Dokter? Kabar baik. Sehat. Saya ucapkan selamat datang di studio podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah mempercayai kita untuk mengundang kami. Ini merupakan suatu kehormatan buat saya sendiri maupun dan ini juga menjadi kehormatan bagi kita. Ya, sama-sama kalau gitu. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB bisa berkunjung ke sini. Ya, terima kasih sama-sama. Pak Dokter, sehat ya? Sehat. Karena sehat ini yang paling penting sekarang. Iya, betul. Di tengah pandemi COVID-19 ini, betul, kesehatan menjadi salah satu yang paling utama ditanyakan. Betul. Keadaan sehat atau tidak, karena belum selesai kita ini, Pak. Betul, betul. Karena ada pepatah mengatakan kesehatan itu bukan segalanya, tetapi kalau tidak sehat, segalanya tidak bisa berapa-apa. Tidak bisa berapa-apa. Kita di Speak Up Podcast pun akan bisa berjalan kalau kita tidak sehat. Tidak sehat. Iya. Tapi sekali lagi kesehatan bukan segalanya di hidup kita itu. Tapi tanpa kesehatan segalanya tidak bisa kita laksanakan. Ya. Oke, itu kapan itu? Pak Dokter, dengar-dengar Pak Dokter baru 1,5 tahun menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Ya, benar. Banyak yang sudah dilakukan. Ya, sesuai dengan diamanahkan oleh pimpinan, artinya saya sudah memberikan apa yang saya mampu, sekemampuan saya, sekemampuan seoptimal membawa rumah sakit itu menjadi lebih bermanfaat, lebih mempunyai daya saing. Artinya pada prinsipnya baik dari hard copy rumah sakit, tampilan rumah sakit maupun soft copy-nya maupun mutu pelayanan rumah sakit itu berusaha saya benahi. Berusaha saya benahi dengan menggunakan ilmu-ilmu perumasakitan. Kebetulan saya pernah belajar ilmu perumasakitan. Saya punya ada itu ilmu perumasakitan. Ada namanya. Khusus namanya ilmu perumasakitan ya. Manajemen administrasi rumah sakit. Itu ada sekolahnya, ada S2-nya itu. Tapi kalau kita mau ya enaknya disebut singkatnya ya ilmu perumasakitan. Ya, ilmu perumasakitan ada itu. Berusaha saya ubah itu tampilan karena kalau tidak tampil menarik, mesti ada orang yang cantik. Kalau kita lihat mana kita mau mendekat kan gitu. Iya. Sama dengan kita rumah sakit juga, kita di sini karena bersaing gitu. Tampilan itu pertama harus kita ubah, di samping mutu rumah sakit itu dari segi pelayanan dan keselamatan pasien harus kita tingkatkan dan akselerasi itu. Iya. Karena kan yang namanya ini rumah sakit Polri kan, ya, Polda. Jadi jangan sampai nanti masyarakat tidak berani masuk sana. Nah itu betul. Jadi tampilan dan servis ataupun pelayanannya itu perlu lah tapi sekarang kalau kita lihat sudah memang lumayan tampilan. Ya, udah berubah lah. Udah berubah dibandingkan yang saya katakan itu bagus, itu artinya memang itulah apa adanya yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Biar tidak angker gitu kan. Ya, betul. Karena ya bagaimanapun juga masyarakat umum mungkin kan masih ngelihat wah ini rumah sakit polisi gitu. Bukan rumah sakit umum seperti biasanya begitu untuk masyarakat, padahal meskipun rumah sakit umum polisi, tetapi semua masyarakat bisa dirawat di sana kan? Ya, betul sekali Pak. Memang ini kan rumah sakit dibangun karena memang
memang memakai dananya Polri, kan memakai dipanya Polri, jadinya memang Polri yang mendirikan rumah sakit itu. Nah, Tapi pelayanannya untuk umum. Pelayanannya untuk umum, tetapi memang kita prioritas utama memang semuanya, tapi yang kita menjadi utamakan dalam hal ini adalah karena memang itu ada anggaran yang mendukung untuk Polri dan keluarganya. Tapi sebelum kita masuk ke perbincangan dan tema yang kita akan bahas ini, Pak Dokter, kok bisa dokter kandungan bisa jadi kepala rumah sakit itu? Nah inilah, karena kita bawahan, namanya kita Bayangkara begini, siap menerima perintah. Apapun yang perintah siap melaksanakan. Maksudnya itu merupakan, bagi saya adalah merupakan kehormatan, kehormatan buat saya, penghargaan buat saya sendiri untuk kita menjadi manusia sebaik-baiknya, misalkan menjadi manusia yang bermanfaat, itu mungkin dengan ini kita bisa lebih bermanfaat gitu. Itu prinsip saya. Dan kepercayaan itu sudah dibuktikan selama 1,5 tahun Pak Dokter menjabat begitu. Iya, mudah-mudahan saya jauh dari kata memuji buat diri saya, tapi ya mudah-mudahan masyarakat atau siapapun yang sudah pernah berkunjung ke rumah sakit Bayangkara merasakan manfaat yang lebih ya dari sebelum-sebelumnya. Tapi bukan saya jauh dari memuji diri saya gitu. Kapan-kapan nanti kita berkunjung, Pak Dokter. Boleh. Tapi tidak untuk dirawat ya, sekedar berkunjung. Iya, betul. Cari teman, pertemanan. Ya, sebagai pertemanan iya, saja. Oke. Pak Dokter, kalau kita lihat ini dalam rentan waktu yang sangat dekat ini, sibuk sekali kayaknya Pak Dokter ini. Apa persiapan apa? Iya. Benar kita siap karena kita dalam waktu dekat kita Kepolisian Negara Republik Indonesia itu kan akan berulang tahun, tepatnya 1 Juli. 1 Juli. Dari 1 Juli kita dari ulang tahun yang ke-75 itu kebetulan juga jajaran kesehatan di Polri itu akan berulang tahun juga. Berulang tahun juga dalam waktu dekat 17 Juni. Jadi yang berdekatan itu, makanya kita 17 Juni ulang tahun Polri. Bukan, 17 Juni ulang tahun Dokes Polri, jajaran kesehatan di Polri. Kemudian 1 Juli ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kita cinta ini. Nah, kita sebagai insan kesehatan tentunya kita Saya ucapkan selamat sekarang atau besok? Kapan-kapan saya bisa. Kapan-kapan. Bisa. 17 ini. Oke. Bisa saja. Nanti untuk mendukung itu jadinya kita perlu kontribusi untuk khususnya untuk masyarakat luas. Oke. Apa bentuk kontribusi yang sekarang sedang dipersiapkan untuk menyambut 17 Juni? Ya. Hari ulang tahun Dokes. Ya. Dokter Kesehatan Polri ya. Iya, betul. Terima kasih banyak. Kebetulan gayung bersambut, pimpinan kita sudah menerbitkan telegram untuk memerintahkan jajaran, khususnya jajaran kesehatan Polri yang ada di Nusantara ini, di Nusantara untuk melaksanakan kegiatan bakti kesehatan sosial. Bakti kesehatan sosial. Berarti ada tambahan kesehatannya. Iya. Biasanya kan kalau kita dengar di luar itu bakti sosial. Ya. Gitu. Kalau ini bakti kesehatan sosial. Betul. Berarti baktinya untuk kesehatan bagi masyarakat umum. Bakti di bidang kesehatan untuk siapapun yang membutuhkan. Itu. Bakti sosial. Ya, kita utamakan kemanusiaan dan ulas asih gitu. Apa program yang ingin dilakukan dan sedang dipersiapkan untuk menyambut 17 Juni dalam perayaan bakti kesehatan sosialnya? Iya. Ini program yang kita siapkan sekali lagi sesuai dengan perintah TR dari Pak Kapolri. Pak Kapolri yang pertama tentunya melaksanakan kegiatan operasi bibir sumbing di wilayah NTB, nanti akan bertempat di Rumah Sakit Bayangkara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita laksanakan pelayanan KB yang mantap, artinya KB yang artinya kalau sudah KB dia tidak bisa punya anak lagi, itu mantap namanya, KB mantap. KB mantap. KB laparoskopi steril namanya, steril pada ibu perempuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita melaksanakan kitanan massal. Ini target kita adalah bagi anak Yayasan Yatim Piatu, kemudian pondok-pondok pesantren, panti asuhan kita sudah bersurat. Dan yang terakhir adalah
kita melaksanakan medical check up buat senior-senior kita, penulis kita, khususnya purnawirawan Polri. Sebagai bentuk bahwa kita tidak lupa terhadap senior. Tidak lupa dengan senior, tidak lupa dengan sejarah. Oke, tidak lupa dengan sejarah. Oke, kita mulai satu persatu, Ya, siap. Pak Dokter. Ya. Kan ada 4 ya. Ya, betul. Pertama operasi bibir sumbing, Ya. kemudian hitanan masal, kemudian ada medical check up, Medical. selanjutnya KB. Ya, oke. Kita mulai dari operasi bibir sumbing ini, Pak Dokter. Operasi bibir sumbing memang banyak warga kita yang ya katakanlah mungkin karena ini namanya operasi bibir sumbing ya bibirnya sumbing begitu. Iya, betul. Ya, betul. Nah, ini merupakan langkah yang tepat sekali kalau menurut saya perintah, karena sebelumnya mohon maaf mungkin ada warga kita, anak-anak kita yang mengalami kelainan dari kandungan, kelainan kongenital namanya. Dengan kebetulan dia mengalami sumbing pada bibirnya maupun celah langit-langitnya itu beda itu. Celah langit-langitnya kalau kita bisa lakukan operasi dalam bentuk kemanusiaan ini yang gratis sama sekali nanti. Oh, gratis ya? Tidak dipungut biaya sama gratis sekali. Termasuk gratis operasinya, termasuk pembiayaan daripada pengantarnya orang tuanya itu. Kita tanggung pemondokan dan biaya akomodasi dan lain sebagainya. Itu dari beliau sumbing kemudian kita operasi, akhirnya dia bisa senyum. Ini hanya untuk anak-anak atau dewasa juga yang bibir sumbing? Dari anak-anak maupun dewasa. Dewasa. Ya. Tapi sebagian besar kasusnya pada anak-anak. Rata-rata anak-anak ya. Sebagian besar hampir 99% anak-anak. Tapi banyak memang Dok warga kita yang masih. Sebenarnya ini kita sudah melakukan sosialisasi secara Zoom meeting 2 minggu yang lalu dipimpin oleh Pak KB Dokes, kemudian Dirbimas dan Kabid Humas. Kita melakukan Zoom meeting ke Kapolres masing-masing. Seluruh di 10 kabupaten kota. Ya, kabupaten kota di NTB. Yang hadir pada saat itu di wilayah adalah Kasat Bimas, kemudian Urkes dan jajaran Babin Kapdimnas sosialis dari tanggal 26 Mei dan sekarang sudah tanggal 9 Juni sudah berlangsung hampir 2 minggu. Kita sudah dapat menjaring pasien 26 orang. 26 orang sudah ada, kita catat by name by address. By name by address 26 orang. Untuk yang dari sumbing. Iya, masih sumbing. Rata-rata banyak dari Pulau Seberang, dari Sumbawa, kemudian dari Bima, Dompu, dan Bima Kota. Dari sini Lombok Timur yang banyak. Itu jumlah totalnya 26. Apa sebenarnya melatar belakangi dokter polisian melakukan operasi bibir sumbing ini? Apakah memang operasi bibir sumbing ini biayanya cukup mahal kalau di luar, atau mungkin masyarakat masih kurang peduli dengan hal seperti ini? Ya, karena ini aspek kemanusiaan. Kemanusiaan itu yang paling penting, aspek toleransi, karena dia kan bermanfaat langsung bagi orangnya. Dan ini bayangkan dia tidak bisa bicara, tidak bisa makan kan, dari estetik juga kan. Kita laksanakan operasi, estetiknya bagus, bicaranya berubah, untuk pola makannya juga akan lebih baik nanti. Itu melatar belakang karena aspek kemanusiaan dan ulas asih dan aktivitas yang kita lakukan langsung berefek jadinya. Sekarang operasi, besok dia berubah gitu. Langsung kelihatan perubahannya langsung gitu. Nah, yang perlu diketahui mungkin ini Pak Dokter, masyarakat mungkin mendengarkan siaran kita menonton tayangan kita pada malam hari ini, ingin mengetahui bagaimana caranya mereka mengakses untuk melakukan pendaftaran agar bisa mengikuti operasi bibir sumbing di acara kepolisian ini. Ya, terima kasih, ini penting sekali. Kemarin oleh Babin Kapdimnas, Kasat Bimas dan Urkes sudah melakukan sosialisasi di samping kita media sosial. Tetapi bagi masyarakat khususnya di seluruh wilayah NTB, silakan mendaftar ke kalau ada di desa-desa itu ke Babin Kapdimnas atau ke polsek terdekat. Yang penting ada Babin Kapdimnas, pasti ada. Babin Kapdimnas silakan menghubungi Babin Kapdimnas.
karena kita sudah merupakan sistem. Nanti Kabupaten Kades akan meneruskan ke Urkes akan menghubungi kita, kontak personnya sudah ada. Gitu. Atau bisa langsung ke polsek di Polsek bisa. masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan kan ada di polsek ada, kemudian Bappenas ada. Silakan mendaftar pada kesempatan pertama. Nanti kita akan bantu semaksimal mungkin, baik secara kuantitas maupun kualitas. Oke. Berarti mereka yang mendaftar ini nantinya semua akan diterima atau mungkin ada proses verifikasi dan lain sebagainya. Betul. Kita akan berusaha melaksanakan operasi. Kita akan di sini ada yang operatornya 1 orang, dalam hal ini yang melakukan adalah bedah plastik, ahli bedah plastik. Kemudian kekurangannya akan kita mendatangkan tenaga ahli dari Bali. Dari Bali 1 atau 2 orang. Tenaga ahli dari Bali yang didatangkan. Nah, itu untuk menambah kemampuan kita. Di samping rumah sakit kita ada 3 kamar operasi dengan sarana prasarana kita sudah siapkan optimal. Termasuk segala bentuk pembiayaan kita sudah siapkan optimal. Kita siapkan optimal dan sebanyak-banyaknya silakan kita jadi open, kita terbuka dan kuota, itu akan dilakukan, kuota tidak terbatas dan kita akan lakukan screening. Nah, itu mohon maaf saja nanti semua yang sudah masuk, pasien-pasien sudah masuk dari daerah-daerah itu kita akan screening itu meliputi baik sekarang zaman Covid kan. Screeningnya meliputi apa saja akan kita bahas di segmen berikutnya. Kita break sejenak. Bisa kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Speak Up Podcast pada malam hari ini. Saya masih bersama Pak Dr. Komang Tresna, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat. Pak Dokter, tadi kita di segmen awal kita terputus nih, screening yang akan dilakukan bagi masyarakat mungkin atau keluarga-keluarga kita yang akan mengikuti operasi bibir sumbing itu seperti apa saja? Nah, terima kasih para pemirsa di rumah. Nanti apabila ada anggota keluarga yang bisa kita bantu, tentunya kita akan lakukan screening. Screening ada meliputi 2 hal pokok. Yang pertama, karena kita masih pandemi, kita laksanakan screening COVID COVID akan semua keluarga baik pasien yang masuk ke rumah sakit Bayangkara, kita akan swab antigen. Kalau swab antigen negatif, monggo bisa dilaksanakan. Tetapi kalau dia positif swab ini, nanti akan kita tunda dilakukan operasi. Isolasi dulu. Langsung dilakukan PCR. Kebetulan kita punya lab PCR, laboratorium PCR sendiri di Rumah Sakit Bayangkara, akan bantu sepenuhnya lanjut untuk pemeriksaan PCR. Itu yang pertama, di samping prokes COVID juga di samping memakai masker. Setelah selesai misalkan menjalani screening COVID, misalkan bagi mereka yang positif bisa mengikuti lagi. Kalau sudah dinyatakan sembuh bisa operasinya dinyatakan sembuh, nanti artinya tidak perlu takut begitu ya. Kalau mereka yang sudah positif, nanti setelah sembuh mereka akan sembuh, nanti kita akan agendakan nanti karena agendakan pada kegiatan-kegiatan event lainnya. Itu yang di samping itu harus mematuhi protokol COVID, prokes COVID, memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan. Nah, itu. Dan dilarang melakukan mobilisasi. Kalau memang sudah negatif, harus mondok benar-benar di Rumah Sakit Bayangkara, tidak boleh anggota keluarganya berkeliaran kemana-mana gitu. Karena untuk sayang anaknya kan yang mau dilakukan operasi itu. Itu yang pertama, screening COVID. Yang kedua adalah kita lakukan screening medis namanya. Screening medis itu seperti apa? Screening medis anak-anak yang bisa kita terima nanti tentunya yang pertama ada operasi. Kalau operasi ada bibirnya saja yang kena, itu bisa umur minimal 3 bulan. Kemudian 3 bulan berat badan anaknya minimal 5 kilo. Bisa. Kemudian kalau celah bibirnya atau bibir sumio sampai ke langit-langit itu, nah itu dibutuhkan screening yang lebih kompleks tentunya. Beda-beda berarti. Beda karena kualitas penanganannya juga beda nanti. Itu dibutuhkan berat lahir sudah 1,5 tahun, berat badannya juga sudah 10 kilo. Kemudian lab yang kita periksa, nanti kita akan periksa labnya, kemudian periksa ronsen, kemudian dan lain sebagainya. Akan di screening oleh dokter anak, dokter anestesi, dokter gigi, dan dokter bedah plastik.
Itu kalau dia sudah Artinya menyatakan, masyarakat tidak perlu ragu kalau soal pelayanan begitu ya ya. tidak perlu ragu kita profesional, Sangat profesional. sangat profesional karena kita ahlinya lengkap, ahli lengkap. Kita akan screening semua dokter di bidang kompetensi masing-masing akan screening anaknya masing, dan dipastikan bahwa anak yang dilakukan operasi itu dalam keadaan yang siap operable. Siap artinya dalam keadaan umum yang bagus gitu. Misalnya dia misalnya kekurangan darah, misalnya HB-nya rendah, misalnya anemi, atau misalnya dia kena kekurangan protein dan karbohidrat misalnya, itu belum bisa. Kalau keadaan umumnya kurang bagus, belum bisa dilaksanakan. Itu kalau bagi mereka yang operasi bibir sumbing gitu ya. Tapi clear, masyarakat tidak perlu khawatir, penanganan akan dilakukan secara sangat profesional, bukan hanya profesional, sangat profesional. Kita tidak berani main-main dengan masalah ini. Kita lakukan sesuai dengan SOP, sesuai dengan kompetensi dokter di bidangnya masing-masing, dan kita punya itu dan mampu untuk itu. Dan peralatan kita mumpuni untuk itu. Mudah-mudahan Tuhan dijabah doa kita dan kegiatan ini berjalan dengan baik-baik. Kita aminkan. Insya Allah kita memberikan manfaat yang terbaik buat masyarakat NTB. Itu intinya, bahwa memberikan manfaat yang terbaik. Itu baru satu bibir sumbing, dokter. Kalau untuk KB, nah ini kan ada KB. Apa ini? Semangatnya? Kenapa harus ada KB juga di acara Dokes ini, peringatan Dokes? Semangat KB ini semangatnya kita mau menurunkan angka kematian ibu. Angka kematian ibu di NTB, karena kan sekarang angka kematian ibu di NTB kan masih cukup tinggi secara nasional. Secara kita masih sekitar di ranking 10 nasional. Masih tinggi gitu. Nah, dengan ber-KB, apalagi ini KB mantap namanya, KB steril artinya, KB mantap. Ya, KB mantap namanya. Itu akan mengurangi kasus untuk hamil lagi. Ini kita peruntukkan untuk umur ibu yang sudah di atas 35 dan anak misalnya sudah di atas 3. Itu bagi ibu-ibu itu kita karena prinsipnya begini, berarti yang masih punya anak satu ya jangan KB dulu, jangan KB, apalagi KB mantap, KB steril jangan. Misalnya yang sudah ada penyakit, misalnya udah umur di atas 35, yang kalau kita golongkan secara ilmu obstetri itu risiko tinggi, risiko tinggi, dan udah anaknya udah cukup, usia udah cukup, nanti kita peruntukkan untuk melakukan KB. KB ini pun khusus, tidak ada toreh-menoreh, kita pakai laparoskopi. Laparoskopi dengan sayatan sedikit saja, waktunya sebentar saja, sekitar nggak sampai 20 menit, sudah selesai. Itu kita punya alatnya, kita punya operatornya. Apa nama? Itu laparoskopi. Laparoskopi. Itu kita sudah Rumah Sakit Bayangkara sudah mumpuni dalam hal ini, dan kita ada pelatihan, dan alatnya kita ada. Termasuk cara pendaftarannya sama seperti yang dan kita bekerja sama dengan BKKBN perwakilan provinsi maupun kota, dan kita mendapat pasien dari beliau-beliau itu yang duduk di BKKBN. Kita sudah punya kerjasama, dan kita pernah mendapatkan juara 3 award nasional untuk KB Rumah Sakit Bayangkara. KB Rumah Sakit Bayangkara. KB Rumah Sakit Bayangkara pelayanan. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dinilai paling bagus di Rumah Sakit Bayangkara sehingga mendapatkan ranking 3 nasional? Ya, ini karena kita kan rumah sakit yang lain belum running. Kalau kita artinya setiap ada event kita melaksanakan, dan kita bisa menjalin kerjasama dengan BKKBN untuk menjaring ibu-ibu yang bersediki untuk dilaksanakan KB mantap dengan laparoskopi ini. KB mantap. Berarti ya proses pelaksanaannya cepat? Ya, cepat, aman, terjamin aman. Ya, tidak ada operasi besar artinya. Minimal invasif nih. Minimal sekali invasif. Dijamin tidak tembus. Pasti, artinya semua KB itu tidak ada yang 100%. Ya, ini 90%, 1% kan milik Tuhan yang kuasa. Tapi kalau semua bentuk KB tidak ada yang 100% gitu. 90% tidak ada. 1 berbanding 1 juta gagal KB-nya. Tapi setidaknya kalau sudah 90% kan akurat. Akurat gitu. Ya, sensitivitasnya itu ya masih bisa dipertanggungjawabkan. Dan sangat profesional lagi. Ya, kita berusaha profesional, karena prinsipnya kematian ibu terjadi pada saat hamil gitu ya. Kehamilan yang risiko tinggi itu paling banyak membawa kematian. Termasuk untuk anak. Ya, kalau misalnya ibunya begini kan anaknya, keluarganya kan otomatis menderita dia. Coba lebih baik, mohon maaf kalau tidak memilih, ditinggal ibu sama ditinggal bapak itu keluarga itu lebih berat ditinggal ibu. Artinya
Kalau bapak nggak ada masalah gitu. Ya, artinya kita nggak usah bilang. Tapi ditinggal keluarga, tinggal ibu, lihat ya pasti. Makanya kita sayang ibu. Kita menekan betul angka kematian ibu. Ya. Dengan salah satu caranya dengan KB di samping. Dan KB agar Ya, KB. mereka tahu juga bagaimana siklus kehamilan mereka Iya, gitu kan. iya. Paling tidak kalau sudah umur di atas 35 atau 40, apalagi udah 4, 5, apalagi sudah kelihatan itu, Dok. Ya. Artinya kalau sudah 40 tahun sudah harus hati-hati. Ya, udah itu berisiko tinggi sekali. Berisiko tinggi. Ya. Karena udah organ-organ reproduksi maupun organ secara keseluruhan udah menurun. Beda dengan usia di bawah 30 tahun, apalagi 20 tahun. Bagi seorang ibu itu memang beda sekali itu. Dan kita berkepentingan untuk itu. Tapi kadang-kadang di daerah kita ini kan baru umur 35 aja kadang udah punya 3 atau 4 anak. Betul. Dan betul itu nanti makanya yang kita rekrut nanti yang seperti itu untuk berkenan karena kan izin suami ini kan banyak faktor yang menggerakkan seorang ibu untuk mau melakukan KB yang mantap ini. Faktor keluarga, faktor kepercayaan sosial dan lain sebagainya itu banyak sekali faktor-faktor itu dan tidak gampang juga untuk mencari akseptor yang mau ber-KB seperti ini gitu. Proses hari pelaksananya sama di hari tanggal 14 sampai tanggal 16. Tanggal 16 itu. Ya. Berarti hari Senin ya. Hari Senin nanti. Ya, alatnya sudah siap, operatornya sudah siap dan timnya juga sudah siap. Apalagi dari BKKBN juga BKKBN mensupport kegiatan ini ya. Ya, berarti betul. insya Allah lah akan berjalan sesuai rencana. Gitu. Ya, mudah-mudahan. Amin. Kalau kemudian kita lihat nih Pak Dokter, kadang-kadang kan ini masih banyak paham di masyarakat kita ini terkait dengan KB ini gitu kan. Betul. Kaitan dengan baik itu dengan agama dan lain sebagainya. Nah ini kan perlu diberikan pemahaman kan. Betul. Maksud dan tujuan KB ini sebenarnya bukan hanya semata-mata untuk menghentikan mereka berproduksi atau beranak pinak gitu. Ya, betul. Bahasanya mungkin agak ngawur gitu kan. Tapi melahirkan begitu, tetapi justru ini demi kesehatannya begitu. Itu mungkin Dok yang perlu Benar. Jadi tidak hanya ketika KB nanti mereka hanya datang di sana untuk langsung diberikan tindakan, tetapi mereka konseling gitu. Ya benar. Nanti sebelum dilaksanakan tindakan itu kita konseling ada belangku konselingnya, ada petugas konselernya. Karena memang sudah ada protap tersendiri sampai pasien dan suami menandatangani surat persetujuan itu. Baru diambil tindakan. Kita artinya etiko-mediko legalnya itu kita penuhi sebaik-baiknya agar tidak terjadi satu hal yang nanti melanggar etik medik ataupun melanggar pidana gitu, menuntut gitu. Jadi harus lengkap baik secara prosedural dan secara persyaratan dari awal betul. Oke, jadi masyarakat mungkin yang sampai saat ini bingung mau mendapatkan KB atau dan lain sebagainya secara maksimal baik dan sehat tentunya, maka kita anjurkan untuk ikut di sini untuk terlibat. Proses ini juga sama, screening dan lain sebagainya. Sama akan dilakukan. Sama. Khususnya itu untuk ibu-ibu yang sudah berada di atas usia 35 dan punya anak lebih dari 3. Oke. Jadi cukup lah. Cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 1 istri cukup. Ya, karena sekarang untuk zaman sekarang kualitas keluarga itu jauh lebih bagus daripada kuantitas kan itu Pak ya. Kualitas jauh lebih bagus. Kualitas jauh lebih bagus dibandingkan dengan kuantitas. Kuantitasnya. Karena percuma banyak saja tetapi tidak berkualitas. Betul. Sedikit berencana seperti dia 2 anak cukup tetapi berkualitas. Mulai dari nanti gizinya bisa terpenuhi, pendidikan dan sebagainya, biar tidak itu maksudnya sebenarnya. Betul. Semangatnya jadi biar masyarakat paham juga nih, jangan sampai wah ini polisi mau bunuh anak kita gitu kan. Tidak jauh dari itu. Oke, yang ketiga Dok, selain untuk KB, yang ketiga juga kan ada sunat khitanan masal. Ya. Khitanan masal juga kita sampai sejauh ini bagaimana proses? Prosesnya nanti mulai ini akan direkap. Kita sudah bersurat ke panti asuhan, ke pondok pesantren, ke yayasan anak yatim gitu. Anak yatim kita namakan itu. Nanti kita rekap berapa yang sudah masuk ke pendaftaran, tapi tetap akan mengikuti prosedur
protokol kesehatan COVID. Oke, itu nomor baik yang satu. pengantarnya maupun pasiennya. Oke. Itu akan dilakukan oleh tenaga profesional kita yang sudah melaksanakan kitan dan pengawasan dari dokter bedah. Dokter bedah nanti setelah acara kita nanti akan ada tali silaturahim dari pimpinan kita, terutama Ibu Ketua Bayangkari nanti. Akan ada bingkisan lah. Bingkisan ya, semacam itu. Tali silaturahim itu doa-doa itu. Anak-anak. Biar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang saleha gitu. Anak yang berarti pada doa bermanfaat bagi siapapun nanti yang membutuhkan kan itu doa Tapi kalau saja. lihat antusiasnya tinggi, Dok. Selama ini kalau kitanan yang kita laksanakan tinggi sekali antusiasnya. Itu juga kita laksanakan dengan dengan cuma-cuma gratis dan lain sebagainya, semua kita tanggung. Gitu. Bahkan kita berikan bingkisan melalui pimpinan kita. Gitu. Apalagi untuk anak-anak yatim. Anak-anak yatim piatu, itu. Mungkin bisa dilakukan tindakan dengan sebaik-baiknya ketika melakukan bakti kesehatan sosial seperti saat ini. Betul. Itu khitanan untuk sama juga CNTB. Nanti proses untuk Untuk transportasi dan lain sebagainya akan di. Untuk khitanan mungkin kita bersurat ke terdekat karena ini kan khitanan kan bisa dilakukan di mana-mana kan. Ya. Khitanan Artinya tidak terlalu dibandingkan dengan bibir sumbing. Di bibir sumbing kan perlu spesialis khusus kan. Ya. Artinya perlu orang yang khusus, alatnya khusus. Kalau khitanan kan bisa di tempat di mana-mana saja. Pribadi bisa. Kali ini untuk pondok pesantren, yayasan anak yatim terdekat gitu. Itu terdekat yang diprioritaskan. Prioritaskan. Itu karena tidak membutuhkan skill yang khusus dan peralatan yang khusus. Beda dengan bibir sumbing maupun operasi berat. Operasi yang perlu tenaga ahli yang memang sudah kompetensi dan alat-alat yang memang khusus. Khusus yang tidak dimiliki, tidak dimiliki di tempat lain. Pribadi, Betul. Beda kalau dengan hitanan bisa dilakukan di mana saja. Nah, terakhir itu medical check up. Tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Medical check up-nya ini khusus bagi senior-senior di kepolisian yang sudah pensiun ya. Betul. Mungkin ini sebagai bagian dari salah satu juga penghargaan kepada mereka selama bertugas. Mirsa, kami akan kembali sejenak perwara berikut ini. Ya baik, Mirsa, Anda masih bersama kami di Speak Up Podcast pada malam hari ini. Mirsa, saya kembali lagi dengan Pak Dokter. Pak Dokter, tadi satu yang belum kita bahas ini, kegiatan jelang 17 Juni ya, untuk memperingati ulang tahun Dokes yang ke-75 gitu. Satunya lagi medical check up. Medical check up yang dikhususkan bagi mereka yang purna tugas ya, polisi-polisi senior lah begitu. Ini memang sering dilakukan ataukah dimulai dari sekarang nih? Ya, siap. Ini memang dalam rangkaian kegiatan bakti kesehatan ini memang dari ide pimpinan kita. Pimpinan kita, karena kita tidak boleh melupakan senior, tidak boleh melupakan ini sepuh sejarah. Jas merah itu tidak boleh. Ini istilah karena kalau di sini mic merah, Pak. Mic merah, jas merah itu. Nah, itu kita bantu, minimal kita bergerak di bidang kesehatan, kita bantu senior-senior kita, penerawat kita, kita cek oleh dokter spesialis. Kita punya perangkat atau piranti-piranti, misalnya ronsen, EKG, treadmill, kemudian laboratorium lengkap, gigi dan lain sebagainya, dan kita punya alatnya, kita punya ahlinya. Semuanya akan kita medical check up, tergantung dokter ahlinya nanti mau diperiksa di mana. Nah, kalau itu pun tidak berlanjut sampai di sini. Nanti kita akan follow up ke rumah sakit kita, karena di backup oleh pembiayaan BPJS, dan kita punya namanya dana CSR, dana sosial, CSR itu dana sosial itu bisa kita alihkan ke sana apabila dana BPJS tidak bisa tercover BPJS. Bisa. Artinya mereka yang katakanlah misal setelah check up kesehatan di RSC Bangkaira besok di kegiatannya itu begitu ada yang teridentifikasi misalkan memiliki penyakit yang katakanlah agak berat begitu, tetap di cover oleh kita mampukan BPJS, tapi BPJS akan diberikan pelayanan sampai sembuh sampai sembuh dan mengurangi
kompleksitasnya penyakitnya tersebut. Karena kalau kita nanti sebagai orang tua kan namanya karena usia kan kita pasti ada penyakit-penyakit yang namanya penyakit-penyakit menahun, penyakit-penyakit karena usia itu. Minimal kita bisa hambat progresivitasnya sehingga beliau-beliau itu bisa beraktivitas. Tapi tetap juga kita atur sesuai dengan protokol COVID yang berlaku. Kita rencanakan tidak bisa lebih dari 10 per hari, 10 orang per hari, karena kita taat aturan prokes COVID-nya. Nanti biasanya 10 hari, tidak boleh lebih dari itu. Itu. Jadi apa pelayanan yang diberikan? Pelayanan untuk kesehatannya, medical check up-nya? Kesehatannya yang pertama tentunya pemeriksaan oleh dokter spesialis, tergantung spesialisnya apa yang nanti didapatkan. Hasil diagnosanya. Hasil diagnosanya kan sudah di screening nanti spesialis nanti akan diarahkan apa ke spesialis penyakit dalam, penyakit saraf, tulang, apakah dia penyakit mata, THT, gigi, jantung ada. Nanti masing-masing itu kita ada semua di RSPK. Ya medical check up spesialistik. Malah sub spesialistik kita punya. Sub spesialistik kita punya. Ahli tumor kita punya. Jangan khawatir, punya rumah sakit Bayangkara bisa bukan kita omongan doang sih, bisa dibuktikan di sana dan ahlinya memang ada. Prasyaratnya sekelas level 3 rumah sakit kelas 3 itu mumpuni. Dari sisi kesiapan, dokter, tadi kan kita bicara programnya nih. Ya, betul. Program yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni, mulai dari hari Senin besok ini. Ya, betul. Kesiapannya dan bagaimana persiapan kepanitiaan yang dikomandoi langsung oleh Pak Dokter, itu seperti apa kesiapan yang bisa saat ini? Kesiapan dari 2 minggu lalu kita sudah melakukan meeting dan kita terus rapat maraton setiap hari agar masalah-masalah seteknis mungkin, sedetail mungkin bisa terakomodir, bisa berjalan terselesaikan dan bisa kita rencanakan dengan baik. Karena perencanaan itu penting, tanpa perencanaan sesuatu itu pasti akan berantakan. Kita butuhkan perencanaan ya semata-matanya, termasuk hari ini juga masih kita akan rapat sehabis sholat zuhur. Artinya selesai dari sini nanti akan ada rapat lagi terus sampai hari H. Sampai sehari sebelumnya kita akan melaksanakan gladi bersih, semua panitia ikut. Sibuk banget berarti. Ya, pasti itu karena kita tidak apa-apa, kita memberikan yang terbaik karena motif kita adalah motif untuk melayani semua siapapun yang membutuhkan. Kita tidak lelah jadinya. Dan mudah-mudahan nanti bermanfaat dan tepat sasaran, efisien dan efektif. Gitu. Artinya semua kegiatan itu berpusat di Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara. Karena ini sifatnya memerlukan keahlian kompetensi kedokteran atau medis. Tidak bisa dilakukan di tempat lain. Di tempat lain, gitu. Betul. Karena berisiko tidak boleh. Nah, tidak secara undang-undang juga kegiatan-kegiatan ini tidak boleh dilakukan di luar rumah sakit. Di puskesmas pun tidak boleh dilakukan. Berarti tenaga medis juga sudah siap dong. Tenaga medis sudah siap. Ini dalam waktu yang bersamaan begitu. 4 rangkaian kegiatan itu dalam waktu bersamaan berarti membutuhkan tenaga medis yang berapa tenaga medis tenaga medis kita minta bantuan kita sudah punya juga tenaga medis yang mumpuni untuk itu. Kita punya dokter organik maupun dokter mitra. Kemudian kita minta bantuan ke rumah sakit umum provinsi dan rumah sakit mitra kita TNI Polri, rumah sakit tentara RSAD. Nanti kita bersama-sama kolaborasi. Kita ada jalan sendiri nih. Karena TNI Polri kan pimpinan kita kan selalu berbanding kan. Itu cantelan daripada pemersatu Nusantara kan. Kita juga berani tangan karena memang kita butuh, dalam hal ini kita butuh punya gawe, kita butuh bantuan. Saling membantu dengan RSUP selaku rumah sakit rujukan, rumah sakit Angkatan Darat selalu mitra kita. Berarti proses komunikasi untuk berjalan sangat baik. Ini sudah berjalan sangat baik setiap kita baik pun hari Bayangkara maupun hari TNI. Artinya saling support begitu. Saling support. Dan baik sekali artinya kerjasama, kolaborasi dan hubungan selama ini. Apa persiapan yang sedang dilakukan oleh panitia dalam waktu sampai hari Senin besok? Rapat panitia baik dari masing-masing dari seksi medis sudah siap. Kemudian secara prasarana juga sudah siap. Nanti masing-masing seksi khususnya bersurat kepimpinan baik ke Purnawirawan. Saya cek hari ini
surat-surat nanti kehadiran pimpinan juga kehadiran pejabat utama. Nanti akan dibuka langsung oleh Pak Kapolda. Pak Kapolda yang akan. Pak Gubernur hadir. Pak Kapolda. Pak Kapolda yang akan dibuka. Sama Ibu Ketua Bayangkari. Ibu Ketua Bayangkari. Kemudian Ketua Purnawirawan juga hadir. Kemudian peserta yang penting, target kita kan peserta bibir sumbing maupun kitanan maupun KB maupun medical check up. Berarti semua persiapan sudah clear, kita tinggal melaksanakan hanya kita tinggal detailing dan pengerucutan masing-masing seksi itu. Kita cek itu. Closing statement Pak Dokter, apa yang ingin disampaikan di terakhir acara kita ini? Ya, saya himbau kepada masyarakat luas di NTB, mari kita bersama-sama, bila ada keluarga ataupun anggota keluarga atau masyarakat yang kebetulan kurang beruntung, misalnya ada bibir sumbing khususnya, bibir sumbing, kemudian ada misalnya yang kepingin melaksanakan KB yang mantap, ini KB yang mantap bagi ibu-ibu yang sudah anaknya banyak, kemudian usianya udah 40, silakan pada kesempatan pertama untuk mendaftar ataupun melapor ke polsek terdekat ataupun Babin Kaptimas masing-masing. Berapapun sekarang komunikasi sudah canggih kan, dia WA, segera akan kita proses untuk pendaftaran dan kita akan bantu atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ini berjalan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas waktunya pada hari ini. Terima kasih. Kita doakan semoga acaranya sukses sampai dengan hari H nanti. Siap. Dan tuntas dengan hasil yang maksimal tentunya. Terima kasih. Perbincangan kami dengan Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat, tentu apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi menjadi satu informasi yang cukup menarik bagi Anda yang ada di rumah, untuk kemudian memang nanti siapa yang kira-kira memiliki seperti bibir sumbing, kemudian yang ingin KB, yang kemudian ingin hitanan masal dan sebagainya, bisa mendaftarkan langsung. Dan ini sekali lagi di bold ya, di garis bawahi, gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Betul. Sampai ketemu di Speak Up Podcast minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.